Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat untuk menjalani pola hidup sehat ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya air putih. Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita kurang air putih atau cairan tubuh, dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Gejala awal, jika tubuh kita kekurangan cairan, tubuh kita akan merasa haus dan urin berwarna lebih gelap dari biasanya. Beberapa hal yang kita rasakan jika kekurangan air putih biasanya berasa pusing, sakit kepala, mulut, bibir, mata terasa kering, kram otot, kurang berenergi, letih, lelah, mudah capek, sembelit, atau buang air besar susah. Bahkan darah kita dapat mengental loh. Wow, berbahaya ya teman-teman. Baik, mengapa air putih menjadi sangat penting? Karena yang pertama, air merupakan komponen tubuh yang utama. Yang kedua, 60% komponen tubuh kita terdiri dari air. Yang ketiga, air membantu membuang kotoran dari tubuh melalui keringat, urin, dan feses. Inilah salah satu pertanyaan yang sering kita dengar. Berapa gelas air putih yang harus kita minum setiap hari? Perlu kita ketahui, kebutuhan air setiap orang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh berat badan dan aktivitas kita masing-masing. Biasanya rata-rata orang mengkonsumsi air putih hanya saat merasa haus atau saat jam waktu makan. Kurang lebih 4-5 gelas per hari. Menurut Germas, idealnya kita minum 2 liter per hari atau 8 gelas. Bisa juga kita hitung dengan 40-50 cc per kilogram berat badan kita. Sebagai contoh, berat badan saya 50 kilo, maka berat badan saya 50 kilo dikalikan 40-50 cc, jadi kebutuhan air putih saya sekitar 2-2,5 liter per hari. Namun apabila saya berolahraga atau banyak beraktivitas fisik, kebutuhan air putih saya bisa sampai 3 liter per hari. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya akan sedikit berbagi tips agar kita dapat memenuhi kebutuhan cairan sehari-harinya. Yang pertama, ketika tidur, tubuh kehilangan cairan. Maka saat bangun tidur, saya biasa minum 1 gelas air putih hangat, 200 ml, dan bisa ditambahkan aloe vera untuk menambahkan rasa dan memberi rasa nyaman di pencernaan kita. Sebelum sarapan, saya membuat minuman dengan campuran teh 3 serangkai, yaitu NRCT, herbal concentrate, dan green tea pome sekitar 300 ml. Untuk menunjang aktivitas harian saya, lalu saya membuat teh 3 serangkai
sebanyak 1 liter dan saya habiskan sampai siang. Menjelang sore, saya kembali membuat segelas besar teh 3 serangkai 500 ml, minuman yang menyegarkan, yang mengembalikan semangat dan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Sisanya yang 500 ml saya minum sampai menjelang tidur. Bapak, Ibu, dan teman-teman, perlu kita ingat bahwa ketika kita meningkatkan asupan nutrisi dan merubah gaya hidup sehat dan aktif, tubuh akan mengeluarkan racun. Maka air menjadi sangat penting. Terlebih lagi untuk bagi yang sedang penurunan berat badan. Bagaimana jika air tidak terpenuhi? Maka jika air tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami ketidaknyamanan atau perubahan selama penyesuaian tubuh terhadap program nutrisi yang sehat. Namun, hanya 5 dari 100 orang yang mengalami penyesuaian tubuh, misalnya sakit kepala, gatal-gatal, pusing, mual, berdebar-debar, diare, dan sulit buang air besar. Bila Bapak Ibu mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena tubuh hanya sedang mengeluarkan sampah dan racun dari dalam tubuh. Hal ini adalah wajar, tidak masalah, seperti kita sedang bersih-bersih rumah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu minum air putih yang cukup. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa luar biasanya manfaat air putih untuk tubuh kita. Yang pertama, memperlancar sistem pencernaan dan mengurangi batu ginjal. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja otak. Yang ketiga sebagai pelumah sendi dan otot agar lebih rileks. Yang keempat untuk menjaga kelembapan kulit. Yang kelima mencegah dan mengatasi sakit kepala. Yang keenam menjaga suhu tubuh kita. Dan yang ketujuh adalah membantu menyerapan nutrisi ke dalam tubuh akan lebih baik dan lebih maksimal. Banyak ya manfaat dari air putih. Yuk kita belajar bagaimana caranya memenuhi kebutuhan cairan agar tubuh kita dapat terhidrasi dengan baik. Herbalife memiliki 3 rangkaian produk teh dengan sensasi yang berbeda untuk mendukung hidrasi tubuh kita, yaitu NRGT, Herbal Concentrate, dan Green Tea Pome. Cara menikmati ketiga teh tersebut bisa kita campur, atau jika Bapak Ibu ingin merasakan masing-masing dari sensasi rasa, Bapak Ibu dapat mengkonsumsinya secara terpisah. Yang pertama, NRGT mengandung guarana yang bekerja lembut pada sistem pencernaan, namun tetap memberi efek yang hebat, yang menyegarkan. Faktanya NRGT itu mengandung 0 kalori loh. Manfaat utamanya yaitu memberikan tambahan energi, mengurangi rasa lelah, meningkatkan kewaspadaan mental dan konsentrasi, dan juga NRGT ini sangat cocok untuk dikonsumsi bagi Anda yang gemar berolahraga. NRGT dapat dikonsumsi dengan air panas dan dingin, dan sebagai pengganti kopi
di pagi hari ataupun di sore hari. Selanjutnya, herbal tea concentrate. Herbal tea concentrate memiliki manfaat utama untuk meningkatkan energi, mendukung metabolisme tubuh, membantu merasa segar kembali, dan memberikan asupan antioksidan. Herbal tea konsentrat juga dapat disajikan dalam kondisi panas dan dingin. Yang terakhir adalah green tea pome. Green tea pome memiliki manfaat utama antioksidan tinggi yang berasal dari teh hijau, mendukung hidrasi setiap harinya, dan membuat tubuh menjadi rileks. Wow, saya sangat suka sekali. Green tea pome dapat disajikan dalam kondisi panas dan dingin. Rasanya enak sekali. Sekarang kita belajar mengenai pentingnya olahraga. Olahraga dapat didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang menyehatkan dan bisa dilakukan di segala lapisan usia. Di Herbalife, kita mengenal gaya hidup sehat dan aktif, yaitu dengan 80% nutrisi, 20% olahraga, dan 100% adalah pola pikir. Sebetulnya, kebutuhan olahraga hanya 20% saja. Namun, hal tersebut harus kita lakukan menjadi kebiasaan sehari-hari. Karena melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga selama 30 menit saja adalah cara mudah untuk memanjangkan usia. Wow, semangat! Melakukan aktivitas fisik tidak harus mahal ya Bapak Ibu. Bisa dengan jalan cepat 1-2 jam setiap hari. Atau memilih naik tangga, bukan dengan lift. Jangan duduk lebih dari 1 jam. Bisa dengan jogging, berlari, berenang, bersepeda, yoga, atau senam di rumah saja. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih olahraga yang disenanginya dan disesuaikan dengan usia. Lakukan hal ini dengan konsisten dan teratur. Baiklah Bapak Ibu, sekarang marilah kita lanjutkan mengenai manfaat yang berhubungan dengan olahraga rutin. Di antaranya adalah 1. Menjaga berat badan atau mengontrol berat badan kita. Yang kedua, meningkatkan komposisi tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan internal, termasuk kesehatan jantung. Yang keempat, meningkatkan level energi. Dan yang kelima adalah meningkatkan kehidupan secara keseluruhan, termasuk menjaga kualitas tidur dan mengurangi stres. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana kita menambahkan asupan nutrisi pada waktu berolahraga? Yang pertama adalah mengkonsumsi network sebelum berolahraga dapat membantu meningkatkan performa tubuh saat berolahraga. Yang kedua, Formula One Shake dan Personal Protein Powder atau PPP membantu memberikan tenaga dan menyimpan energi dalam otot sebelum berolahraga. Apabila dikonsumsi setelah berolahraga, dapat membantu recovery atau pemulihan lebih cepat. Yang ketiga, NRGT mengandung kafein dari guarana atau disebut guarin yang membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita
dalam waktu yang singkat, serta meningkatkan stamina selama berolahraga. Mengingatkan kembali, di saat berolahraga, kebutuhan cairan tubuh kita pasti akan meningkat. Untuk memenuhinya, Bapak Ibu ataupun kita harus minum sebelum berolahraga, saat berolahraga, dan setelah berolahraga. Karena kita butuh minum lebih banyak lagi, apalagi jika sedang berolahraga di luar ruangan yang memiliki cuaca yang panas. Hal ini untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap terhidrasi saat berolahraga. Olahraga harus kita tempatkan sesuai hakikatnya sebagai kebutuhan tubuh yang paling dasar. Seperti halnya tubuh membutuhkan makanan, air, udara, tidur, ataupun istirahat. Oleh karena itu, olahraga semestinya dilakukan setiap hari. Marilah kita melakukan kegiatan healthy active lifestyle dan juga imbangi dengan asupan nutrisi yang seimbang, gizi yang seimbang, mulai dari sekarang. Semakin bersemangat ya Bapak Ibu dan semuanya. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.